Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS dan akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, sebelum kita bahas materi ini, seperti biasa, marilah kita bacakan dulu basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asdiqoi qobla nabda hadirosa hayabina linusoli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita mempelajari materi ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang. Yang ketiga, menjelaskan potensi sumber daya perikanan Laut Indonesia. Yang keempat, menjelaskan potensi sumber daya hutan mangrove di Indonesia. Dan yang kelima, menjelaskan potensi sumber daya terumbu karang di Indonesia. Nah, ini dia ya tujuan pembelajaran mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Mari kita bahas satu persatu, silahkan simak video pembelajaran ini dengan saksama ya. Yang pertama, potensi sumber daya alam. Kita akan berkenalan dulu apa itu sumber daya alam. Nah, kalian pun bisa sambil membacanya ya. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, potensi sumber daya alam dilihat dalam beragam bentuk ya. Ini di Indonesia. Ada air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Dan kesemua itu merupakan bentuk sumber daya alam. Nah, sumber daya alam tersendiri terbagi ke dalam dua jenis. Pertama, yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, yang tidak dapat diperbaharui. Lihat pada gambar ada solar energy, ada water, ada wind, ada itu sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang tidak dapat diperbaharui ada fosfat, oil, dan limestone. Ya. Nah, kita lanjutkan pembahasannya. Kita bahas satu persatu ya. Tadi pengertian sumber daya alam, sekarang lebih spesifik potensi sumber daya hutan. Ya. Nah, ini dia ya hutan Indonesia yang begitu luas dan lebat. Indonesia adalah sebuah negara besar yang mengalokasikan 120,6 juta hektar atau sekitar 63% dari luas daratannya sebagai kawasan hutan. Dari mana data ini didapatkan? Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2018. Nah, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lainnya. Hasil hutan tidak hanya sekedar kayu,
Hutan juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Nah, ini dia ya potensi sumber daya hutan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dan fungsi hutan. Apa saja sih manfaat dan fungsi hutan itu? Nah, yang pertama, manfaat dan fungsi hutan itu menyimpan air hujan. Jadi, kalau hutan kita gundul, maka air hujan itu tidak bisa tertampung. Dan dalam pelajaran IPA diketahui bahwa penyimpanan air itu terdapat di akar, ya. Sehingga apabila hutan gundul, maka akibatnya apa? Akan terjadi banjir, ya, akan terjadi longsor dan akan terjadi erosi. Manfaat yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Nah, penjelasan mengenai flora dan fauna akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, mencegah terjadinya erosi. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, ya. Kita ketika ke hutan udaranya terasa segar. Kenapa demikian? Karena hutan itu, terutama pohon-pohonnya itu menghasilkan oksigen, sekaligus menyerap karbon dioksida atau gas buang yang sifatnya kotor. Dan manfaat fungsi hutan berikutnya yaitu sumber kehidupan bagi masyarakat. Apa saja sumber kehidupan bagi masyarakat? Misalnya, kayu bisa dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Ranting-ranting pohonnya bisa dimanfaatkan sebagai kayu bakar. Tumbuhan-tumbuhan liarnya banyak yang bermanfaat sebagai pengobatan tradisional. Dan ada hewan-hewan yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar yang tidak termasuk kategori dilindungi, itu banyak yang dimanfaatkan sebagai makanan dan yang kedua sebagai obat-obatan. Selanjutnya, kita akan bahas potensi sumber daya tambang. Apa saja potensi sumber daya tambang di Indonesia? Nah, yang pertama ada minyak dan gas bumi. Jelas ya, minyak dan gas bumi ini sangat kita rasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatannya seperti bahan bakar minyak untuk kendaraan, ya, untuk industri-industri, dan gas bumi dimanfaatkan untuk rumah tangga konsumsi, rumah tangga perusahaan, dan tentu saja untuk kepentingan industri. Dan yang kedua ada batu bara. Ini seperti arang ya, bentuknya hitam. Apa itu batu bara? Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu, dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan keperluan rumah tangga. Nah, ada pembangkit listrik yang menggunakan sumber energinya dengan batu bara dan ada keperluan rumah tangga. Ini untuk memasak dan yang lainnya, ada sebagian rumah tangga yang menggunakan batu bara. Yang selanjutnya, sumber daya tambang bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalergi. Selanjutnya ada pasir besi. Nah, pasir besi ini dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Dan yang kelima ada emas. Nah, pasti kalian mengetahui ya, emas ini pemanfaatannya untuk apa? Yap, betul. Emas dimanfaatkan untuk perhiasan dan ini sudah sangat umum bagi masyarakat Indonesia menggunakan perhiasan emas.
Selanjutnya, kita akan bahas potensi kemaritiman Indonesia. Nah, ini dia ya, potensi kemaritimannya itu ada dalam sektor perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Dari sektor perikanan, Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari itu apa? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Jadi kalau masyarakat Indonesia khususnya nelayan yang menangkap ikan di lautan itu stabil pada angka 6,4 juta ton, maka ikan tersebut akan mampu beregenerasi dan menghasilkan 6,4 juta ton untuk tangkapan berikutnya. Tetapi apabila nelayannya tersebut serakah mengambil 2 kali lipat dari potensi lestari ini, maka untuk penangkapan berikutnya akan sedikit yang bisa ditangkap. Karena apa? Karena ikannya tidak bisa regenerasi atau minim untuk regenerasi. Yang kedua, ada hutan mangrove atau hutan bakau. Nah, hutan mangrove ini mempunyai 2 fungsi. Pertama, fungsi ekologis, dan yang kedua, fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut. Sedangkan fungsi ekonomisnya yaitu memberikan nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Misalnya, kayunya itu bisa diambil sebagian untuk kayu bakar, dan makhluk hidup yang tinggal di hutan mangrove tersebut bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi atau dijual kepada konsumen. Nah, itu fungsi ekonomis. Yang ketiga, ada terumbu karang. Apa itu terumbu karang? Terumbu karang adalah terumbu yang terbentuk dari kapur, yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya, ya. Koral itu sekali lagi binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Nah, ini dia ya potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia itu kaya akan kedua-duanya. Sumber daya alam berupa hutan dan tambang sangat melimpah, maupun sumber daya kemaritiman yang sama-sama melimpah. Kenapa demikian? Karena Indonesia luas akan daratan, sekaligus Indonesia juga luas akan lautan. Ya, kita patut berbangga. Dan sudah kewajiban kita untuk bersyukur bahwa kita adalah warga negara Indonesia, ya. Nah, itu. Nah, sekian yang dapat Bapak sampaikan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan, Bapak akan agendakan untuk Zoom meeting ya. Wa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.